Hai, Hai 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 warga warga Semaya, Semaya, kembali kembali lagi di lagi di podcast podcast Radio Radio Semaya. Semaya. Bersama gue Vino Dan gue Naila yang yang akan menemani kalian di podcast. kali ini. Wah, nggak kerasa kita udah di penghujung episode nih. Wow. Wow, Jadi total episode kita ada berapa nih, Vin? coba cek dulu, scroll. Scroll. Kita udah 12 episode nih. Wow, banyak banget Wow, sih. di episode kali ini spesial banget nih. Karena kita bakal kedatangan tamu dari luar Yadika. Wow. Kira-kira ada yang bisa nebak gak sih dia dari mana? Wah, pastinya teman-teman udah kenal nih. Kalau yang belum kenal, kita spill dikit gak? Boleh. Wah, jadi ini adalah pernah menjadi bagian dari keluarga Yadika nih. Iya, Pernah, tapi sekarang udah enggak ya, Vin? iya, karena ingin melanjutkan pendidikan yang lebih Yang lebih tinggi, tinggi. betul. Daripada penasaran, Langsung aja gak sih? oke. Ini dia episode kali ini. Oke, nih teman-teman, kita udah ketemu. Sama narasumber kita di Les Betul, Podcast hari ini, benar. guys. Langsung saja kita panggil ini dia, Pak Pak Robi. Robi. Halo Pak. Halo Pak Robi. Gimana Pak Robi kabarnya hari ini? Saya seneng banget ya karena ketemu murid-murid saya. OMG. Kita juga Kita senang juga Bapak. senang ketemu Pak Robi. Walaupun udah nggak ketemu setiap hari tapi probati sekarang ketemu lagi. Bener ya, kita juga kangen nih Pak. Banyak Oh, teman-teman Semaya nyariin Pak Robi. Bener. Pak Robi kayak pas mereka tahu Bapak udah nggak ngajar kayak, Iya. loh Pak Robi nggak ngajar gitu. Iya. Oke, kira-kira kesibukan Bapak belakangan ini apa sih Pak? Oke, saya sekarang lagi sibuk kerja aja gitu ya. Terus sama sekarang lagi lanjut studi ya di UNJ di S2 ya, Universitas Negeri Jakarta. Gitu. Wow. S2 UNJ. UNJ. Wow, keren. Kira-kira perbedaan S2 sama S1 tuh ada gak sih Pak? Wah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Wow. Kuliah 1 bulan pertama saya pasti pengen tunggu pertanyaan ini muncul ya. Pertama buat bagi saya ya, ketika saya S1 saya itu bertemu dengan apa yang saya suka ketika saya SMA. Ya, saya dulu SMA itu suka kimia dan the only one kimia gitu ya. Tidak ada yang lain. Terus ketika di S2 perbedaannya adalah kita tuh udah banyak bertemu dengan orang-orang yang sudah berkecimpung di dunianya masing-masing. Ada yang dia jadi wakil kepala kurikulum di sekolahnya, ada yang jadi wirausaha ya, walaupun manajemen pendidikan, terus ada yang jadi guru dan lain-lain. Artinya pengalamannya jadi lebih banyak dan rasa antusias belajarnya tuh makin tinggi. Gitu. Itu perbedaan yang terasa banget ya sebulan ini. Wah, Keren banget. berarti cukup berbeda ya antara Beda S1 banget, dan beda S2 banget. ya. Ya. Tapi itu perbedaan itu kira-kira ada yang ada tantangan gak sih, tantangan sendiri dari menurut Bapak? Oke, kalau dibanding S1 dan S2, tantangannya. Kalau S1 itu kita belum pernah bertemu dengan ilmu yang akan dihadapi begitu ya. Kalau dulu mungkin hanya kimia saja, tapi ketika di S1 itu lebih dalam kimianya gitu ya, pembelajaran kimia lebih dalam. Ya dibagi jadi 4. Nah, kalau di S2 memang secara pengalaman kita sudah ada basic begitu ya, karena pernah berkecimpung di sekolah, pernah mengajar, sedikit tahu tentang bagaimana pengelolaan di sekolah. Tapi memang tantangannya adalah dari segi bagaimana kita mengatur waktunya ya. Ditambah saya kerja, terus juga mungkin ada aktivitas lain, belum lagi tugas ya yang pastinya sudah ada, target-target juga itu tantangannya di situ. Tapi itu semua terobati karena tadi kita punya rasa antusias belajar yang tinggi. Wow, keren banget ya. Iya, pasti waktu istirahatnya juga sedikit nggak Pasti, sih? betul. berkorban waktu Udah tidurnya. ngantor, kuliah juga ya Iya, Pak. betul. Wah, itu Belum lagi cukup berat. kegiatan Iya. lainnya. Betul. Aduh, capek banget pasti. Oh, kita mau flashback nih. Ingat Bapak S2 di UNJ dan S1 Di di UNJ UNJ juga. Iya. Iya. Wah, sangat mengabdi ke UNJ ya. Kita lihat kalau pernah dengar kalau Bapak itu dulu ikut BEM ya Pak? Iya, dulu saya di kampus ikut dari BEM tingkat program studi, lalu di tingkat fakultas juga, sampai di tingkat universitas. Jadi berjenjang gitu. Ya, dulu di kampus. Kira-kira apa sih alasan Bapak yang pertama kali pengen ikut BEM tuh kayak? Oke, kalau teman-teman
tahu mungkin BEM itu seperti OSIS ya, Iya. yang hari ini teman-teman sedang jalani begitu kan. Dan itu juga yang saya persepsikan di awal, bahwa BEM itu ya seperti OSIS ketika saya di sekolah. Dan saya dulu anti OSIS. Waduh, Anti OSIS teman-teman ya. waduh. Karena bagi saya anak-anak OSIS itu terlihat seperti orang-orang yang pengen populer aja begitu ya. Iya iya. Kadang-kadang kontribusinya minim ya. Dibanding saya yang dulu anak KIR. Dan ketika saya di KIR itu betul-betul sangat banyak menjadi andalan di sekolah begitu ya. Ada program sekolah adiwiyata, kami yang bergerak. Ada program bank sampah, kita yang cari-cari botol begitu. Jadi dibanding teman-teman OSIS saat itu, kayaknya lebih banyak saya nih. saya begitu ya. Jadi saya dulu anti banget sama OSIS gitu ya. Tapi ketika di kampus saya melihat ada perubahan persepsi bagaimana ketika di kampus itu teman-teman BEM itu luar biasa memberikan dedikasi dan kontribusinya. Banyak orang-orang ya yang sudah dibantu melalui proses pembelaan, advokasi begitu ya. Orang-orang yang kesulitan gitu ya bayar UKT, harus kesulitan mencari informasi, itu teman-teman BEM yang luar biasa, terus sampai menggali informasi ke setiap bahkan ke kelas-kelas gitu ya. Dan itu membuat saya terkesan bahwa teman-teman BEM itu ketika di kampus memberikan banyak pelayanan yang kepada mahasiswa yang mungkin kalau kita di sekolah informasi itu sangat mudah gitu ya, arus informasinya dari kepala sekolah kirim ke guru wali kelas selesai. Tapi kalau hari ini di kampus itu informasi luar biasa banyak, dan itu pinter-pinter mahasiswanya setiap personal gitu. Nah teman-teman BEM itu yang akhirnya memberikan jembatan terhadap hal tersebut, dibuat lebih simpel lalu diinformasikan secara masif, dan itu luar biasa. Dan itu kesan pertama yang akhirnya saya selalu bawa ketika saya kenapa akhirnya pilih BEM di kampus. Berarti emang beda banget ya Pak ya. Beda Kita banget. dengar tadi kalau OSIS mungkin kan kayak lebih ke ya udah ada struktur gitu ya. Udah ada alurnya. koridornya. Iya udah ada koridornya. Tapi kalau BEM tuh lebih Iya, banyak lebih informasinya, banyak. jadi kita harus selektif lagi sendiri ya. Betul. Benar. Nah, tapi kenapa alasan Bapak menjadi wakil ketua BEM UNJ dan ketua BEM fakultas nih Pak? Iya dulu saya bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi, tarik lebih awal lagi, saya itu 4 tahun pertama itu ada di level pimpinan semua. Wow. Baru nyemplung tapi udah OMG. Jadi semester kedua awal saya itu jadi ketua sebuah organisasi di tingkat fakultas yang itu bergeraknya di bidang sosial masyarakat gitu ya. Kalau teman-teman di sini di Yadika tuh ada yang namanya apa setiap Sabtu? Student Forum. Iya, kurang lebih yang ini ya, yang ngajar ya. Anak-anak, Nah, kurang lebih kegiatan saya di kampus saat itu begitu, dan saya ketuanya di semester kedua. Terus ketika di tingkat 2 saya di ketua BEM Prodi, BEM Program Studi Pendidikan Kimia. Nah, berikutnya di BEM Fakultas ya, di BEM FMIPA UNJ 2020 saya ketua juga. Baru naik setelah itu jadi wakil ketua BEM UNJ ya, tingkat universitas di tahun 2021. Alasannya kenapa sebetulnya banyak hal ya. Kalau kita tadi ingat kenapa latar belakang saya kenapa akhirnya pilih BEM, dan saya bisa dikatakan juga jatuh cinta juga sama BEM. Karena mereka orang-orang yang baik. Nah, saya mau jadi bagian yang lebih banyak untuk berbuat baik tersebut ya. Kebayangkan kalau kita yang jadi pimpinannya atau kita yang jadi ketuanya, maka banyak potensi kebaikan-kebaikan yang sebetulnya bisa kita karyakan begitu. Jadi ya mungkin kalau sebelumnya di teman-teman gitu ya, itu ada siapa ketua OSISnya? Bagas sama Nadira. Itu juga sering saya motivasi terhadap hal tersebut gitu ya. Jadi saya influence mereka, dan itu jadi sebuah hal yang selalu membuat saya berkesan ketika saya jadi koordinator, seorang pimpinan gitu ya. Gitu. Tapi untuk Bapak mendapatkan kayak inspirasi itu, Bapak punya tokoh sendiri gak sih kayak ini role model saya gitu Pak? Nah, menariknya ketika saya di UNJ itu banyak banget senior-senior ya, yang mereka itu secara tidak langsung
memberikan pengaruh ya, memberikan influence tadi kepada, kami adik-adiknya di kampus ya, bahwa ada seorang, ketua BEM begitu ya, tapi dia masih punya kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain di balik kesibukan-kesibukan dia, dan itu menjadi sebuah hal yang luar biasa ternyata. Ada juga yang sosok dia seorang organisatoris, tapi dia juga punya prestasi yang luar biasa di kelas. Artinya kampus itu menyediakan banyak inspirasi teman-teman ya. Jadi Iya. makin banyak kita melihat mahasiswa secara umum, makin banyak kita melihat mahasiswa secara luas, dan kita bisa menemukan inspirasi-inspirasi itu. Tapi itu kan di kampus ya, Iya. Iya. dan itu wah luar biasa, dan kita harus pilih beberapa orang gitu. Nggak bisa kita cuma minta satu orang aja. Karena mungkin mana yang paling cocok sama kita beda kan pasti. Iya. Tapi kalau Iya. secara umum tokoh ya sudah pasti Rasulullah SAW. Masya Allah. Allah. Karena mau sebagaimanapun hebat setelahnya gitu ya, Rasulullah tetap jadi teladan kita. Iya betul. Kalau Betul. di yang kekinian-kekinian saya suka sama tokoh-tokoh seperti Muhammad Natsir gitu ya. Ada tahu Muhammad Natsir? Muhammad Gak Natsir asing tuh gitu yang namanya iya, di kuping Ya, saya. namanya nggak coba dipelajari di sejarah ya. Heeh. Ada Muhammad Natsir, terus juga ada Buya Hamka gitu ya. Oh, Buya Hamka. Buya Hamka, ada juga Haji Omar Said Cokroaminoto, tahu? Iya Host pernah dengar, Cokroaminoto Host ya. Cokroaminoto. Itu tokoh-tokoh yang secara pribadinya menginspirasi saya ya, dengan kekuatan religiusnya, tapi dia juga menjadi seorang pemimpin yang handal. Jadi itu mereka-mereka yang akhirnya membentuk saya mau menjadi seperti apa. Jadi ya Wow. banyak orang-orang yang saya lihat Yang gitu ya. wow, Menarik keren, banget menarik sih banget ini. ya. Mungkin teman-teman yang tadi mendengarkan nama-namanya bisa Boleh di-search banget dulu, di-searching, dulu. dipedalami lagi. Oke Bapak, kita sudah mendengar perjalanan Bapak nih dalam kegiatan BEM. Nah, mungkin teman-teman semuanya ini penasaran bagaimana Bapak memanage waktu itu saat Iya. kuliah dan juga ikut BEM. Apalagi Oke. Pak, Apa? sekarang kelas 12 kan lagi sibuk-sibuknya ya nggak, Vin? betul Mereka banget. tuh kayak yang udah gimana nih cara ngatur Iya, waktu gimana dengan nih tata baik waktunya? gitu. Oke. Ini ketika saya di kampus berarti ya? Iya, betul. Oke, jadi sebetulnya bukan perjalanan yang mulus ya kalau saya bilang, karena setiap hari, setiap pekan, setiap bulan itu aktivitasnya selalu banyak perbedaan gitu ya. Karena kita memang sudah terlanjur ambil banyak kesibukan kan gitu Iya. ya. Belum lagi ditambah aktivitas akademik itu sendiri. Jadi maka dari itu yang paling penting adalah kita punya skill untuk adaptasi yang paling penting gitu ya, adaptasi ya. Bahwa ketika ada perubahan yang terjadi, kita nggak serta-merta hanya jadi orang yang mengeluh terus kayak gitu. Ini kenapa Iya. sih nambah lagi tugasnya ya? Iya. Apalagi kalau teman-teman tahu ya, di jurusan saya itu nulis laporan, Iya. itu tulis tangan teman-teman. Wow, manual ya, Ya. manual. Kalau Alvino pernah dapat tugas dari saya kan pernah ya? Pernah, Pak. Laporan praktikum kan? Iya. Nah, itu baru 1 judul. Nah, kalau saya itu bisa 3 mata kuliah. Setiap mata kuliah bisa 2 sampai 3 judul. Wow. Dalam Banyak seminggu. Dalam Wow, seminggu. wow, wow. Ya, jadi itu luar biasa dan selalu ada perubahan, dan memang akhirnya kita paling penting dalam melaksanakan hal tersebut adalah kita tahu prioritasnya. Ketika memang kita harus totali di organisasi, maka kita berikan waktu dan kontribusi terbaik kita. Tapi ketika kita sedang mengerjakan tugas, maka fokus pada hal tersebut ya. Kalau secara teknis lagi, bisa menggunakan time blocking begitu ya. Kalau saya time suka blocking. pakai metodenya time blocking. Iya. Misal dalam waktu 1 hari ya, saya mau ngapain aja dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya mau nugas, terus nanti ada rapat, dan itu semua harus saya durasikan begitu, dan itu jadi lebih apa ya, lebih terstruktur gitu, lebih efektif ya. Jadi itu mungkin buat teman-teman yang sedang berjuang di kelas 12 gitu kan. Iya. Kapan waktunya harus belajar TKA sama SNBT. Iya, jadi itu diatur boleh dari situ. Nah, oke, catat guys, time blocking. Time blocking nih. Kalau misalnya Bapak balik lagi nih, kita reverse nih. Misalnya Bapak punya kesempatan di masa kuliah lagi, ada gak sih hal yang pengen Bapak ubah gitu? Satu hal yang saya mau ubah ya ketika saya masih kuliah ya. Iya. Maksud saya masih Kembali ke S1 S1 ya? S1. Ke S1 lagi.
ketika saya mau S1 lagi sebetulnya saya pengen banget explore tentang dunia tulis menulis ya, baik lomba atau karya tulis ilmiah begitu. Karena ketika hari ini kita punya gagasan teman-teman ya, ketika kita hari ini punya gagasan, kita punya ide, bukti otentik ketika kita memiliki hal tersebut adalah dengan menulis. Dan itu saya pelajari ketika di skripsi waktu itu. Ya, jadi sangat ingin sekali ketika bisa ulang lagi, akhirnya bisa menulis lagi. Nah, ini sebenarnya yang semangat yang sedang dibangun juga ketika kuliah Iya. di S2 gitu ya. Pengen nulis Pengen nulis. artikel, terus macam-macam lah gitu ya. Oh, keren ya. Iya, Oke, keren banget. gini, saya lihat Bapak itu cukup aktif di media sosial nih ya. Ya, Iya. saya penasaran Pak sebenarnya bagaimana mungkin anak-anak SMA yang kira-kira pengen membangun personal branding dari sekarang gitu, Pak. Oke. Pertama kalau kita mau bicara personal branding, saya itu dulu sebetulnya sudah mulai personal branding dari SMA. Wah, Wow, nih For your teman-teman. info ya. Kok nih teman-teman dengerin. Dengerin, Jadi dengerin. dulu ini mungkin agak panjang ya dan Iya. saya kontekskan ke masa saya SMA. Saya itu dulu punya blog. Ada yang tahu nggak? Blog ya, Iya, Sekarang blog. saya tahu ya, tahu. masih Iya, tahu, Iya. apa sih? Ya, dulu saya punya blog dan itu benar-benar niat. Saya pasang domain.com, terus saya rutin gitu ya, dalam 1 bulan bisa punya tulisan minimal 3 sampai 5 tulisan ya. Dan itu jadi satu hal yang bagi saya sebuah portofolio teman-teman ya. Sebenarnya tulisannya simpel ya, berupa kegiatan saya sehari-hari Oh, gitu daily ya. routine. Daily rutin, Iya, bahkan daily routine. kayak misalnya saya nulis apes-apesnya di sekolah tuh saya tulis gitu ya. Bahwa saya pernah cerita di blog saya itu jadi kurir contekan. Ya, Oh, gimana Kurir itu? contekan. jadi kalau teman-teman tahu kan saya paling anti ya ketika Iya. saya ngajar itu paling gak suka ketika ada orang nyontek. Itu udah saya bawa dari SMA. Jadi ada kelas 12, saya kelas 11 di sini, selangnya ada Kelas kelas 12 lagi. 12 lagi. Nah, itu saya diminta untuk operin dong ke sebelahnya. Wah, itu saya dumel gitu ya. Ini karena senior aja akhirnya saya coba ya udahlah gitu. Tapi saya tulis di blog gitu. Itu contohnya satu. Terus bagaimana akhirnya ketika saya mulai perjuangan tentang mengejar PTN itu saya tulis juga di blog. Ya, atau ketika semester-semester awal gitu ya kelas 10 itu banyak banget cerita-cerita yang sebenarnya sepele ya. Sepele tapi satu hal yang akhirnya saya pelajari di masa ini adalah bahwa skill menulis saya terlatih di situ. Skill menulis, skill untuk bisa recalling dari apa yang saya jalani setiap hari, terus bagaimana saya bisa menyusun sebuah kalimat agar itu bisa membuat orang tertarik ya. Karena saya dulu suka tulisnya komedi gitu. Jadi sepanjang kelas 10 terus ternyata terendus lah sama salah satu guru di sekolah saya. Ya, terendus sama salah satu guru, terus guru ini memang punya keminatan juga gitu ya soal teknologi dan segala macamnya. Terus ada yang bilang nih, Robi punya blog gitu di kelas. Saya suruh sharing di situ ya. Saya diminta sharing di kelas gitu. Jadi saya tunjukin blog saya, terus saya cerita-cerita tentang blog. Itu dulu saya ketika di SMA. Jadi sebetulnya personal branding-nya udah mulai dibangun dulu ya. Ketika saya SMA saya mulai nulis, saya mengerjakan apa yang saya suka, ya saya suka curhat sebetulnya gitu. Cuma memang teman saya waktu itu nggak banyak ya. Kayaknya nggak mau juga orang lain itu dengerin cerita sampah saya gitu. Jadi saya tulis aja di blog gitu kan. Senang gitu. Dan pada satu masa terlatih belajar EYD begitu ya, belajar ejaan yang disempurnakan. Akhirnya saya pada satu masa punya momen yang paling berkesan ketika saya menulis blog dulu SMA. Yaitu adalah ketika saya dapat tawaran konten bayaran. Oh. Jadi paid content. Paid content ya. Iya, padahal blog saya remah-remah aja gitu ya. Saya dapat job nulis pertama kali ketika SMA. Oh, wah. Tadinya iseng jadi bercuan. Iya, benar. Jadi waktu itu dapat job nulis, dapat salah satu voucher di marketplace. Akhirnya saya gunakan untuk beli buku persiapan PTN. Ya, jadi berkesan banget ya karena akhirnya buku itu yang bisa nemenin saya untuk perjuangin PTN. Itu luar biasa sih.
Beli Keren banget buku sih. dengan uang sendiri. Iya, Iya, bener Hasil kerja bener sendiri. bener bener. Wow, udah keren. Berarti kita tuh harus, lakuin apa yang kita suka ya, Pak, ya? Betul, lakukan dulu apa yang kita suka sampai akhirnya kita nanti terbiasa dan akhirnya mungkin suatu saat jadi rezeki buat kita juga gitu. Oke, keren banget ya dari hobi jadi cuan Cuan, ya. Iya kan, keren Terus banget jadi itu cuan. guys. bener. Oke, nih Bapak tadi, cerita tentang masa-masa perjuangan PTN ya. Heeh. Mungkin teman-teman pengen, Pengen dapat tahu. iya pengen dapat Iya. masukan atau cerita Dari Pak masa-masa Robi. Bapak Iya. ngejar PTN nih. Oke, ini selalu saya bawa ya ketika saya lagi di kelas dulu. Iya. Teman-teman mungkin udah suka dengar dan udah bosen lah ngedengarnya, tapi barangkali ada pendengar yang baru tahu ya kan, dan pengen atau kakak-kakak kelas yang nonton gitu kan pengen apa namanya, nostalgia gitu kan. Iya, betul. Saya itu dulu, udah pesimis ya, bahkan saya itu optimis tidak lolos gitu. Oh. Kenapa tuh, Pak? Dulu saya optimis banget tidak lolos karena di SMA saya ya dengan keketatan dan para jenius-jenius itu ya, saya tuh paling bawah teman-teman ya. Jadi, saya pernah lihat satu momen di ruang BK, saya itu ranking 3 dari bawah. Oh. Wow. Ya jadi 34/36 saya lihat. Waduh. Iya, jadi mungkin ketika bagi rapat nggak dikasih tahu kan, tapi Iya. ketika saya ngelihat 3 terbawah. Jadi mulai saat itulah akhirnya saya sadar kalau saya mau ngejar PTN, maka saya nggak mungkin harus nungguin jalur undangan. Iya, Karena saat itu betul. aturannya adalah dalam setiap sekolah ada 75% kuota yang diberikan kepada SMA negeri ya untuk bisa mendaftarkan siswanya ke PTN. Nah, saya udah pasti nggak dapat, Iya. ya kan? Maka plan saya yang pertama, rencana saya yang pertama adalah ya udah saya harus fokus di SBMPTN ketika itu UTBK ya, SNBT. Iya. Jadi saya mulai fokus ketika di semester-semester awal di kelas 12. Walaupun waktu itu sempat tarik ulur ya, saya mau coba STAN atau saya mau coba PTN. Akhirnya STAN saya lihat kayaknya terlalu panjang ya tahapnya Tahapan iya, ya seleksinya. udah saya, perjuangin PTN aja. Ya udah mulai dari situ fokus tuh belajar tentang UTBK semua begitu ya. Bahkan UN aja dulu masih ada kan ya. Dulu Iya. ujian nasional itu masih ada, saya nggak belajar UN dulu. Iya, UAS, UTS bodo amat lah. Saya harus fokus bagaimana cara saya bisa nyelesain soal-soal, SBMPTN saat itu UTBK. Jadi memang kalau ditanya ya perjuangannya sebegitu besarnya, betul ya dari awal kelas 12 ya karena tahu saya itu kurang ya, maka saya harus kejarnya dari awal. Ya sebagai bentuk tahu diri lah mungkin ya. Iya. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang masih ragu dengan nilainya nih ya, bisa fokus Bisa, dari iya sekarang ya betul. buat Betul. SNBT. Apalagi TK udah H-min berapa hari, Iya. bukan hitungan bulan lagi, guys. Iya, mungkin TK-nya dipinggirin Iya, dulu ya, dipinggirin dulu. SNBT. Biar fokus ke SNBT ini Iya, teman-teman. benar-benar. Nah, Pak, kita bahas tentang organisasi lagi nih, Pak. Boleh, Akhirnya, mungkin apa tanggapan Bapak Iya. buat teman-teman yang masih ragu buat ikut organisasi nih, Pak? Oke. Jadi, teman-teman semua bahwa ketika kita ada kesempatan ya, itu, pilihannya hanya 2, kita ambil atau kita mengikhlaskan. Kalau kita ambil, konsekuensinya kita belajar. Kalau kita ikhlaskan, ya udah kita hanya akan mungkin menyesal pada suatu saat gitu. Ya jadi hanya pilihannya ada 2. Ketika kita hari ini ada di banyak pilihan-pilihan begitu ya, mungkin tidak hanya OSIS, tidak hanya Paskibra atau yang lain-lain. Tapi yakinlah bahwa ketika kita ambil sebuah kegiatan, maka akan ada banyak hal-hal yang tereksplorasi dari diri kita ya. Mungkin kita misalnya belum kenal siapa diri kita, tapi ketika kita ada di organisasi, kita interaksi sama orang, kita mengerjakan suatu tugas, di situ akhirnya membuat kita jadi lebih kenal. Kita ini sebenarnya sukanya apa sih? Ya, kita punya kekuatan apa? Yang itu kadang tidak didapat ketika kita hanya belajar di kelas aja. Iya. Ya, kan taunya kita belajar di kelas ada tugas, kasih, terus buka ChatGPT gitu. Iya. Ya udah zamannya ChatGPT, kalau dulu Brandly. Atau nungguin temen nge-share jawaban di kelas ya. Iya, benar. Foto. Iya. Itu kan akhirnya kita jadi terbatas pada hal tersebut aja. Akhirnya tidak ada suatu hal yang membuat kita berjuang lebih jauh. Kalau misalnya teman-teman hari ini berminat pada OSIS misalnya ya untuk kepemimpinan, maka ambillah hal tersebut. Karena ketika kita sudah ada di masa-masa seperti saya misalnya ya, ketika sudah
di masa mahasiswa atau di pasca kampus, itu penting sekali untuk kita punya banyak pengalaman akan hal tersebut Mhm. ya. Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita pengendalian diri kita, Mmm. terus bagaimana kita mengubah potensi-potensi ini menjadi sebuah kekuatan, itu Iya. tereksplor di organisasi. Maka, saran saya gitu ya kepada teman-teman yang mungkin baru akan bergabung, maka, maksimalkanlah waktu-waktu tersebut ya, ambil kesempatannya, ambil peluang-peluangnya, dan itu jadikan sebagai momen belajar juga. Mmm, Tuh guys, bener banget. catet. Catat Buat guys, catat kalian guys. yang masih ragu ikut organisasi, Iya, apalagi dikit lagi kan udah udah ada mau seleksi iya, ya, udah seleksi seleksi. ketos ketos. Betul. Wih, Nah, siap. dikit lagi seleksi ketos-ketos Iya, nih, Betul, Pak. ya. Tapi kita belum tahu siapa yang bakal kandidatnya. Ditunggu yang iya. terbaik ya. Semoga amin. Yang bisa melanjutkan podcast kita Podcast ini. iya, Harus iya, dilanjutkan ya. harus lanjut ya. Betul, betul, betul. Oke, seru banget ya. Bener. Kita udah ngobrolin tentang perjalanan Pak Robi dari SMA. SMA, iya, hingga Iya, kuliah. bener banget. Nah, mungkin apa sih harapan Bapak buat generasi sekarang kita ini nih, Pak? Mhm. Mungkin harapan Bapak gimana generasi kita bisa berdampak positif buat Hmm. buat masalah Masa sosial iya. gitu. Oke. Ini satu hal yang dulu saya pernah dapat ketika saya jadi mahasiswa ya, bahwa apa yang hari ini kita rasakan ya, itu adalah sebuah kemewahan, teman-teman. Ketika hari ini kita jadi seorang mahasiswa, saat itu kita ini hanya sekian persen dari orang-orang yang ada di Indonesia, seluruh Iya. penduduk Mmm. Indonesia yang bisa merasakan hal tersebut. Maka jadikanlah diri kita sebagai istilahnya itu, creative minority ya, atau orang-orang yang sedikit tapi dia bisa menghasilkan dampak yang besar ya. Mhm. Ya kalau kita bandingkan orang yang S1 sama Iya. yang di luar S1 yang di bawahnya, Iya, lebih banyak yang mana? di bawahnya. Di Iya. bawahnya kan. Iya. Artinya kita jadi, sedikit tapi berpengaruh besar ya. Mmm. Kalau kita belajar tentang laju reaksi teman-teman ya, tinggal dikit, Aduh. ya kita harus jadi katalis perubahan dalam, lingkup, negara kita gitu ya. Dan ini jadi satu hal yang penting untuk kita sadari bahwa apa yang hari ini kita rasakan, fasilitas-fasilitas yang ada, itu adalah bagian juga dari perjuangan orang-orang yang ditarik pajaknya gitu ya. Mmm. Iya, Ya, dan kalau kita bicara pajak orang lain kan berarti kita bicara masyarakat Indonesia Iya. gitu Iya. kan. Maka sudah sepantasnya ketika kita merasakan hal-hal tersebut, kita berikan sesuatu juga untuk negara kita ini ya. Mmm. Kan katanya, sudah seberapa banyak yang kita berikan kepada bangsa kita. Masyarakat kita, Mhm. betul. Itu jadi, satu semangat yang mungkin bisa kita bawa teman-teman ya, sebagai wujud kita terima kasih kepada masyarakat ya. Kalau sekarang lagi rame kan, Iya. warga bantu warga gitu Iya, ya, kurang warga lebih gaji skupnya warga. seperti itu. Dengan cara kita jadi pemuda yang terus berkembang, bertumbuh, dan kita akhirnya memberikan sebuah kontribusi bagi masyarakat sekitar kita. Itu mungkin harapan saya. Wow, keren Kita banget teman-teman. kita Jadi bisa ambil banyak banget pengalaman dari Pak Robi. iya, kita jadi pemuda yang berdampak positif bagi Bagi lingkungannya. bagi negara kita Negara hari juga, ini. iya. Oke, terima kasih Pak Robi karena kita waktunya sudah cukup Sudah panjang iya, ya. tidak terasa. Tidak terasa, mungkin kita Terasa bisa ya? podcast di eee, Di next lagi ya. iya, Siap. dengan penerus yang baru. Betul, betul, Siap, betul, siap. betul. Nah, tapi sebelum kita akhiri nih, Pak, Ya. Bapak ada nggak pesan dan kesan nih, mungkin buat teman-teman semaya Oke. dulu? Pesan saya buat teman-teman semaya ya. Jadi, saya selalu ingatlah ketika saya duduk di sini, saya jadi ingat ketika saya ngajar juga. Artinya teman-teman di sini adalah, orang-orang yang sudah secara masuk usia biologis itu sudah dewasa. Iya. Ya, saya selalu bilang saat saya mengajar gitu, kalau orang dewasa itu seharusnya sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah ya. Mhm. Bahkan sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Maka pilihan semua itu ada di tangan teman-teman gitu. Ketika hari ini kita disediakan banyak pilihan, maka apa yang akhirnya bisa kita ambil untuk mendukung masa depan kita? Apa yang bisa mendukung untuk manfaat orang-orang di sekitar kita? Apa yang bisa membuat orang tua kita bangga? Maka pilihlah hal-hal tersebut ya. Timbang hari ini kita melakukan suatu hal yang kita sebenarnya nggak tahu gitu. Sebenarnya hanya fun aja, senang-senang aja ya. Tidak ada sesuatu hal yang memberikan
nilai plus bagi kita. Karena ketika kita sudah punya value, teman-teman sudah punya nilai, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat dan bertugas, maka hal tersebutlah yang akhirnya menjadi nilai jual bagi diri kita. Kita jadi orang yang punya dampak, kita jadi orang yang punya banyak manfaat ya. Kan kalau kata hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas begitu ya. Sebaik-baik orang adalah orang-orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Betul. Itu jadi semangat buat kita semua untuk terus upgrade diri kita, untuk beri manfaat banyak orang lain. Itu. Wow, kita udah mendengarkan Pesan dan kesan iya, yang disampaikan dari Pak Pak Robi. Robi. Mungkin teman-teman kalau misalnya kangen bisa aduh, Rumah saya masih di sini. rumah saya Oh, baru Bapak iya, masih di sini. Boleh banget mampir ke rumah Pak Robi. Atau Pak Robi yang mampir di sini. Oke, gak kerasa ya udah di penghujung acara nih, benar iya. banget. Semoga apa yang udah Apa Pak Robi sampaikan bisa bermanfaat buat kita Bagi semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robi, semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. nih, Amin, Pak Robi. Soalnya kita pengen ngobrol lebih panjang Iya, lagi. benar-benar. Iya. Boleh dilanjut lagi nanti kapan-kapan. Oke, terima kasih Pak Robi atas udah meluangkan waktu ya. Iya, di apalagi podcast tadi kali lagi ini. kerja kan. Iya, lagi Makasih juga kerja. buat teman-teman, makasih Iya. udah dikasih Terima kasih ya Pak kesempatannya. Robi. Bye bye teman-teman. Bye Pak Robi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini ya. Iya, Podcast yang sangat menginspirasi. betul. Kita tadi sudah mendengar perjalanan Pak Robi dari SMA, S1 dan Dan S2. S2. Bagaimana Pak Robi berjuang PTN dan bahkan sampai sekarang yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi Tinggi, lagi. iya. Semoga sharing yang tadi kita sudah lakukan dengan Pak Robi bisa bermanfaat bagi kita. Dan juga bermanfaat bagi teman-teman. Betul. Semoga kita menjadi pemuda yang bisa bermanfaat bagi sekitar ya. Iya. Betul. Bagi lingkungan sekitar. Betul. Gak kerasa banget ini udah di episode Akhir. Iya, betul. Di penghujung acara. Di penghujung acara, di penghujung season kali ini nih. Iya, benar. Mungkin saya pribadi pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin dari episode pertama kali kita, bahkan sampai sekarang yang sudah selalu mendengarkan dan selalu stay tune ya di Iya. Instagram, di Spotify, di YouTube. Iya, betul. Nah, kalau Naila gimana yang mau disampaikan? Kalau gue ada. Jadi kan nggak ada ya namanya penemuan tanpa perpisahan. Iya, pertemuan tanpa perpisahan. Iya, betul. terus jadi inilah akhir dari episode kita kali ini. Betul. Makasih juga udah setia buat menonton dan mendengarkan podcast-podcast kita. Dan shout out juga buat teman-teman di balik layar kita nih. Ada Nadira, Bagas, Firly, Clayton, Gayata, Delanda, Fajar, Bintang, Fanny, Bitar, dan Rachel, partner saya sendiri. Iya. Dan serta para teman-teman OSIS yang mungkin kita nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Karena banyak sekali yang sudah mendukung kita. Kita terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Makasih. Terima kasih. Oke. Karena tadi saya bingung sebenarnya saya tadi punya lagu dikit tapi nggak tahu nih ini kayak cocok buat dimasukin lagu yang mellow gitu. Iya, yang buat dimasukin nih di sekarang nih kayak judulnya tadi apa ya? Boleh nggak sih kalau ngomong kayak nah itulah teman-teman ya. Mungkin kita terima kasih sangat banyak ya karena kita benar-benar akhir nih di season terakhir ini ya. Udah episode akhir kita udah nggak ketemu lagi guys. Iya, kita udah nggak yang ke podcast ke depan ada, tapi bukan kita. Iya, sudah ganti tim ke tim atau kepengurusan. Oke, mohon maaf bila kita punya banyak kesalahan ataupun kekurangan dari episode pertama bahkan hingga sampai akhir ini ya. Itu saja sih mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di season selanjutnya. Iya, betul. Dadah.